dalam. Nah, materi ini kalau dari temanya saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama kita memahami pandemi COVID dengan gejala penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Saya tidak perlu bicara detail itu karena saya bukan ahlinya, jadi teman-teman yang belajar atau mencari referensi apa sih gejala-gejalanya, penularannya bagaimana, pencegahannya bagaimana, pengobatannya bagaimana, sehingga kita harus berusaha bagaimana tidak tertular, bagaimana tidak menularkan itu kepada orang lain. Demikian ya, jadi itu dipahami cari referensi. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah terkait dengan gerakan literasi. Tentu saya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 23 tahun 2015 itu tentang penumbuhan budi pekerti. Di dalamnya ada gerakan literasi. Kalau ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentu orientasinya adalah sekolah. Jadi gerakan literasi nasional itu ada di sekolah. Nah, kita sebagai orang perpustakaan, jadi audien ini pada umumnya adalah perpustakaan sebagian besarnya, baik itu TBM, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, bahkan perpustakaan umum, itu semuanya saya anggap semuanya adalah perpustakaan. Nah, gerakan literasi ini yang utamanya goalnya adalah sebetulnya menghapuskan buta huruf. Walaupun buta huruf memang sudah angkanya semakin bisa ditekan, maka berikutnya adalah bagaimana meningkatkan minat baca. Gerakan literasi itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara perpustakaan, maka kita itu sebagai apa? Kita itu siapa? Sebagai pemustakakah? Sebagai pustakawankah? Atau yang lainnya? Yang lainnya itu bisa saja dari sisi penerbit, kemudian sebagai tokoh masyarakat, pemerhati, pegiat, atau mungkin sebagai donatur atau partner yang lain. Jadi itu saya kategorikan sebagai lain-lain. Sorotan utama saya pagi ini adalah pemustaka dan pustakawan. Kayaknya ada suara-suara burung ya, asik ya kita dengar ya. Ini saya berada di luar rumah, jadi ada di halaman belakang. Oke, saya lanjut. Kemudian setelah kita memahami diri kita sebagai, memposisikan diri kita sebagai apa, maka kita paham bahwa jenis-jenis literasi itu ada 6. Yang pertama adalah baca tulis, memahami tentang baca tulis. Yang kedua memahami tentang angka. Kemudian sains, digital, financial, dan kemudian budaya. Itu jenis literasi yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Nah, kita tadi sebagai pemustaka maupun pustakawan, gerakan literasi kita itu dalam hal layanan itu seperti apa? Di situ di materi itu saya kategorikan sebagai perpustakaan statis, permanen, ada gedungnya, ada ruangnya. Atau mungkin perpustakaan bergerak, bisa menggunakan sepeda, motor, mobil, dan sebagainya. Atau punya layanan perpustakaan online dengan buku-buku digitalnya. Atau ketiga-tiganya punya, boleh saja. Jadi itu nanti kita kaitkan dengan layanan, kemudian kita kaitkan dengan gerakan literasi, dan kita kaitkan dengan kondisi COVID pandemi. Sementara ada standar perpustakaan. Jadi nanti kalau kita kaitkan dengan jenis literasi, itu tadi ada 6, nanti ada gerakan literasinya, meningkatkan minat bacanya, dan tentu ada standar perpustakaan yang di dalamnya ada koleksi. Nah, kalau bicara standar perpustakaan itu ada 9. Di situ bisa dibaca sendiri, tapi saya lebih menekankan menyoroti pada sisi SDM. Karena sekarang ini kondisinya itu bagaimana kitanya, bagaimana diri kita masing-masing ini, dan tentu bagaimana kebijakan yang ada. Oke ya, saya lanjut. Itu nanti dibaca sendiri, standar perpustakaan ada 9. Itu tidak saya urutkan, tapi saya acak. Kemudian ada yang saya tulis dalam huruf kapital, tapi ada yang huruf kecil. Nah, yang kecil itu kalau bagi kami, kalau di organisasi atau di kelompok-kelompok kecil seperti TBM, biasanya organisasi itu
tidak terlalu diperdulikan, padahal itu menjadi standar dan lokasi juga bisa dimanapun gitu ya. Oke, saya soroti SDM. Kemudian kalau kita bicara SDM, maka itu akan terkait dengan aktivasi di saat pandemi sesuai topik hari ini ya. Saya lanjut, kemudian ada lagi tentang ketika bicara minat baca, apakah Anda pun ingin berprestasi atau ingin mendapatkan penghargaan. Jadi yang utama adalah minat baca dulu. Kemudian apa yang kita lakukan, kita punya planning enggak? Planning capaian enggak? Bahwa tahun ini kita melakukan apa, tahun depan melakukan apa, 3 tahun berikutnya kita melakukan apa, sampai goal kita atau visi kita itu tercapai. Itu ya, nanti kita lihat diri kita masing-masing sebetulnya punya atau tidak. Nah, kalau saat pandemi ini apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Kan ada physical distancing, ada social distancing, sehingga membuat kalau kita sebagai pemustaka rasanya kita nggak bisa datang ke perpustakaan karena tutup ternyata. Kita nggak bisa kelompok bergerombol, kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait literasi. Kalau kita sebagai pustakawan, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat diri kita sebagai apa. Bisa jadi kita berperan sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai hal lain. Nah, maka kita harus mengacu pada apakah kita kreatif, apakah kita bisa berkolaboratif, apakah kita cukup inovatif, apakah kita mampu terus bergerak, apakah energi kita cukup memberikan kita selalu bersemangat dan kita tetap bekerja sekalipun kita berada di dalam rumah. Nah, kalau bicara kreatif, dari yang tadi saya sebut, ada kreatif, kolaboratif, inovatif, terus bergerak, semangat, tetap bekerja. Maka kita bisa kupas bahwa kalau kita bicara kreatif, maka ayo kita manfaatkan yang online-online. Kita mampukah melakukan layanan delivery service, mengantar ke rumah-rumah tanpa harus bersentuhan, tanpa harus ketemu, kita melakukan physical distancing memang karena harus demikian. Apakah kita punya publikasi yang bagus dengan apapun yang kita lakukan, gerakan-gerakan literasi yang kita sudah lakukan? Apakah kita cukup punya relationship yang bagus dengan siapapun yang bisa membantu kita? Apakah kita cukup punya kemampuan komunikasi dan interaktif? Nah, itu yang mengacu semuanya supaya kita kreatif. Kalau kolaboratif, maka networking kita dengan siapa saja. Apakah kita sudah bersinergi? Apakah kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan gerakan sosial, kegiatan literasi di saat pandemi seperti ini? Sudah cukupkah networking kita, sinergi kita, baik itu dengan pemerintah, swasta, sekolah, maupun dengan relawan atau komunitas? Ya, itu nanti akan muncul inovatif, akan muncul kolaboratif. Nah, kalau inovatif, maka sebagai pustakawan kita menjadi trendsetter enggak? Kita bisa menjadi kiblat atau kita bisa menjadi pilot model atau contoh bagi yang lain. Bahwa kita ternyata agresif nih melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jemput bola. Atau yang tadi saya sebutkan bahwa dengan relationship kita yang bagus, kemudian kita berkolaboratif, kita bersinergi dengan siapapun, pemerintah, swasta maupun siapapun, melakukan gerakan-gerakan ini. Jadi terus aktif. Dan bisa juga kalau publikasi kita bagus, maka bisa menjadi trending topik. Wah, pustakawan sana sedang melakukan gerakan ini dalam rangka menghidupkan gerakan literasi yang walaupun pandemi tidak masalah. Dan itu viral. Coba bayangkan. Coba di Indonesia, apa yang viral itu? Viral biasanya hal yang begitu-begitu. Coba ayo kita sebagai pustakawan, kita berkolaborasi dengan banyak pihak dan itu menjadi viral. Coba kita lakukan. Apa itu? Nanti semua teman-teman yang mendengarkan ini tentunya punya ide, punya gagasan, dan punya pemikiran yang bagus. Nah, kalau bisa terus bergerak atau melakukan sesuatu, itu ya bergerak di tempat. Yang penting kita bergerak gitu. Apa yang kita harus bisa lakukan?
Ya kan, kita bisa berinteraktif dengan media sosial, kita lakukan itu. Misalnya memberikan banyak informasi tentang buku, mencoba untuk melakukan layanan delivery. Misal, ya kan? Kemudian bergerak bersama nih dalam kondisi physical distancing atau social distancing. Atau bergerak sendiri. Misalnya melakukan memberikan pelatihan-pelatihan yang kita bisa dan itu online. Ya kan? Kemudian bergerak bersama di tempat yang berbeda. Di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, mana lagi tuh yang dekat-dekat Malang, kita melakukan gerakan yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Kemudian bergerak sendiri-sendiri dengan tujuan yang sama. Itu pun bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau bicara semangat, maka orang yang selalu punya kegiatan, orang yang selalu memperluas jaringan, orang yang selalu menambah pengetahuan, pengalaman, itu orang yang punya semangat luar biasa. Semangatnya tidak pernah mati. Gitu ya, apapun kondisinya. Masa sih kalau kondisi COVID kita terus langsung tiba-tiba lemah semangat, lunglai di rumah, nggak ngapa-ngapain juga, bingung. Itu apa nggak punya teman apa ya? Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian kerja atau komitmen apapun kondisinya, tanpa banyak alasan, bekerja sesuai aturan, kita kondisikan dengan yang ada seperti apa, tetap semangatnya membara. Nah, kalau sudah demikian, maka tentu kita punya target. Kita punya target nggak sebetulnya? Target itu positif atau negatif? Tergantung cara pandang. Target di sini, apakah gerakan literasi kita punya target meningkatkan minat baca? Berapa persen kah? Nggak usah kita bicara kabupaten, nggak usah kita bicara provinsi, nggak usah kita bicara nasional. Coba kita individu pemustaka atau individu pustakawan punya target bahwa ketika saya melakukan layanan atau ketika saya membaca buku sebagai pemustaka, saya punya target 1 bulan saya bisa menghabiskan 2 buku. Kalau sebagai pemustaka. Kalau sebagai pustakawan, 1 bulan saya harus mampu memberikan layanan kepada 50 orang. Dan 50 orang itu bisa menghabiskan 3 buku 1 bulan. Terus saya tingkatkan. Dari individu-individu itu atau dari kelompok-kelompok itu, maka secara otomatis angkanya tinggal dikalikan berapa kabupaten, berapa provinsi, se-Indonesia, good. Indonesia akan luar biasa. Itu target, ya kan? Kemudian tentunya dengan target itu kita punya timeline, waktu yang tadi saya bilang. Tahun 2019 kemarin bagaimana? 2020 bagaimana? 3 tahun ke depan bagaimana? 5 tahun ke depan bagaimana? Ya, kita punya waktu. Kita coba itu susun waktu itu. Nah, goalnya jelas ya. Kalau kita punya goal ya, bisa saja tidak semua mempunyai goal bahwa meningkatkan literasi, tapi bisa juga mendukung literasi itu atau praktek dari apa yang dibaca. Kalau kita bicara ini, contoh di Rumah Pelangi itu sudah bagus. Saya cek di Facebook, media sosial IG-nya, bahwa ada pelatihan workshop menulis, kemudian menjahit. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Dan teman-teman bisa menduplikat itu dan bisa memodifikasi. Jadi punya inovatif ya. Sudah sangat bagus. Kemudian apakah kita itu bekerja mengalir saja? Apakah bekerja menjalani sesuai tugasnya saja tanpa tahu goalnya apa? Apakah benar bahwa kita itu bekerja dari hati, passion, atau sekedar menggugurkan kewajiban? Apakah pandemi itu membuat Anda mati suri atau pandemi membuat Anda semakin berarti? Kita cek gitu ya. Kemudian mari kita sikapi pandemi ini dengan saling berbagi. Berbagi apa saja yang bisa berarti buat negeri ini. Literasi tidak boleh mati hanya karena pandemi. Sekali lagi saya bilang, literasi tidak boleh mati hanya karena pandemi. Apa saja yang bisa kita lakukan saat pandemi COVID ini?
apa saja yang kita bisa lakukan saat kemarin. Mari kita berbagi ide dan pengalaman di sesi ini. Saya Trini dari Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia. Dari materi yang saya sampaikan secara singkat ini, silakan ayo mari kita berdiskusi. Terima kasih. Rumah Pelangi, sahabat cerdas masyarakat.